Kembali lagi di IG Live It Edition. Kali ini kita bincang-bincang dengan salah satu narasumber yang nanti juga akan bergabung sama kita, yaitu Muara Makarim. Dia itu adalah life coach sekaligus author pengarang buku dari Vertical Journey dan juga terapis. Nah, sebelumnya nih, para Eureka Woman Lovers sudah sempat nonton nggak YouTube channelnya Eureka Woman ya, episode 1? Dimana di Three Women, Three Stories itu ada cerita saya, Era, dan Iyut. Kami bertiga sebagai Eureka Woman host. Nah, kalau belum sempat nonton, silahkan klik di YouTube, cari @Eureka_Woman, atau bisa juga dengerin di podcast di Spotify kami @Eureka_Woman, di Spotify dan di Anchor. Nah, nanti malam kami juga akan menaikkan lagi Three Women, Three Stories, tapi dengan salah satu narasumber yang juga sedang siap-siap menyambut Lebaran. Jadi selama seminggu ke depan, dalam rangka momentum Lebaran ini akan banyak seri IG Live maupun narasumber yang seru-seru yang kita undang. Nah, nanti di sini juga akan ada narasumber yang lainnya. Oke, jadi tungguin aja. Jadi banyak berita, banyak kisah-kisah menarik yang akan kita bicarakan, terutama nih dalam rangka menghadapi new normal gitu. Karena new normal ini banyak hal baru yang harus kita hadapi gitu kan. Baik gimana kita menghadapi situasi baru yang konsekuensinya pasti gitu. Yeah. Anyway, thank you udah mau jadi narasumber Eureka Woman di IG Live kita kali ini. Di Instagram Live kali ini juga udah join Eureka Woman host yang lain. Ada Era, Anderson, sama Iyut Siahaan. Nah, ini seru banget topik kali ini. Karena kita bicara tentang reborn in new normal. Yes. Which is kan kalau di website dirimu tuh kan ada tulisan recreating new beginning, right? Yes. So, is it similar actually? It is. Sama nggak? Basically semua fase hidup itu selalu new beginning sih. Jadi mau it doesn't have to be like, the reason kenapa gue nulis itu di website karena menurut gue semua fase hidup itu adalah new beginning. Jadi new beginning itu about kayak big milestone. It doesn't have to be about that. It's basically like small progress, small realization, small adaptation, small adjustment. Itu is a new beginning. So, born in the new normal is actually like a new beginning. It's a new beginning of your life. Your life changed, and it's a new beginning of your life, and you have to create something from that. Jadi nggak harus nunggu sebenarnya ada pandemi atau enggak ya. Sebenarnya we can create our beginning. Yes. Whatever it is. Yes. Okay. Terus gimana caranya supaya kita punya semangat baru nih dengan new normal yang nggak akan sama dengan old normal, dimana mungkin kita harus pakai masker dan bawa hand sanitizer kemana-mana. What do you think? I guess yang harus diingat adalah bahwa manusia itu kan evolusi itu udah pernah terjadi dalam sejarah. Yang kita dulu bentuknya kayak monyet, terus kayak gorila, terus kayak orang goa, udah gitu berubah jadi manusia. Itu kan evolusi. Evolusi terjadi karena kita adaptasi dengan lingkungan. Karena environment-nya waktu itu juga berubah, pohonnya dari pendek ke pohon tinggi, makin banyak alamnya juga berubah, akhirnya bentuk badan manusia berubah, dan akhirnya kita reach sampai di titik kita yang kayak sekarang bentuknya. Jadi just remember that concept. Remember that concept that history itu repeats, history itu berulang. Jadi dan manusia itu memang diciptakan untuk adaptasi. Makhluk hidup diciptakan untuk adaptasi. Jadi start off berpikir bahwa aduh gue nggak bisa balik lagi ke yang dulu, gue nggak bisa kayak gimana lagi, susah sih. It's not easy and it's really sad bahwa kita harus mencapai titik ini. Tapi I guess the mindset has to change untuk menolong kita untuk move on in peace.
bahwa ya selalu ingat bahwa manusia itu diciptakan ya untuk adaptasi. Jadi oke. Jadi kita pasti bisa gitu ya adaptasi karena memang is naturally like that gitu ya. Nah caranya gimana untuk ya pasti kan untuk awal-awal adaptasi adalah ya stress sedikit gitu. How to cope with that kind of stress gitu. I think pada saat ini kemarin gue baru bahas gitu sama teman gue bahwa sebenarnya kita sadarin dengan adanya lockdown ini tuh kita jadi lebih dekat, kita lebih ngobrol, lebih emotional connection, and I think that's what you need to keep on doing, bahwa just keep on talking to your friends every day. Block waktu sejam atau 15 menit even, it's fine. Just keep doing that karena we have to see the good way bahwa ternyata ya lockdown bukan berarti lo juga emotionally lockdown. Lockdown it's actually opens up your so yeah, I mean just I guess change that mindset again. It's all about mindset kan, rubah mindsetnya bahwa positivity keluar kok dari sini, dimana orang jadi tambah baik, orang jadi lebih dekat sama teman lama, orang lebih sering ngirim makanan sekarang. Yes. So just enjoy that moment dan anggaplah itu rutinitas baru bahwa that's how you socialize and it's okay. Iya. Jadi anggap aja, mindsetnya kita rubah bahwa memang sekarang memang kita harus by online everything gitu ya, dan jangan merasa aneh dengan hal itu gitu ya. Oke. Kalau mindset kita berubah, berarti adaptasinya mestinya kita bisa menerima adaptasi itu jadi lebih cepat ya? Atau gimana? Ya kan semua hidup itu tentang mindset. Apapun yang lo lakukan sehari-hari itu tentang mindset. Lo mau makan itu tentang mindset. Lo makan apa? Lo mau mandi itu buat mindset. Lo mau mandi jam berapa? So everything is about mindset. Jadi once you can tackle that mindset issues, you can tackle anything. Okay. How about the emotional roller coaster? Kan pasti up and down tuh. Sama kita adaptasi, is it normal? Gimana? Kita kan masih ada emotional roller coaster ya, gitu. Gitu untuk menghadapi new normal itu pasti lah. So is it normal? There are a lot of different tools ya, tapi I think what you have to keep doing consistently adalah meditasi. Meditasi is the easiest thing to do. You have to do it every day karena itu akan membantu untuk secara mental lo menerima situasi ini. Dan meditasi sekarang udah banyak available di banyak platform yang gratis dari YouTube, Live, Spotify. So I think that's like, I mean, I can explain about other tools, tapi nggak akan cukup waktunya. So I think the simplest is meditasi. Just kalau buat orang yang beginner, doing it. Orang yang udah ngelakuin, continue doing it. Okay, so try to membiasakan meditasi itu jadi salah satu rutinitas ya sebenarnya untuk setting our mindset juga gitu ya, dengan segala ketidakpastian ini. Nah ini ada pertanyaan nih Mu dari Shalala_77. How is the new normal for people that dating? Ini kayak mau curhat ya. Kalau pisah rumah, kalau pasangannya nggak satu rumah, same thing. Just remember bahwa physical connection doesn't mean emotional connection. Physical distance doesn't mean emotional distance. Jadi it applies in relationship too, bahwa enggak kok gitu, sama aja kayak ada orang yang long distance sampai 5 tahun. I know someone, temen gue yang kayak gitu aja, kayak orang relationship kok nggak bisa ketemu, and then what you do pada saat lo long distance, kita cuma bisa ketemunya setahun sekali karena Amerika sama Indonesia, atau bisa ketemu cuma setahun 2 kali karena misalnya it's the same thing, right? Jadi look at it as like long distance relationship. Gimana biasanya orang kalau long distance ya, mereka telepon-teleponan lebih sering, mereka video call lebih sering, kan ngirim-ngirim hadiah, ngirim barang,
ngirim surprise gift. So just treat it as if like emang lo lagi long distance gitu. Jadi then what gitu, you make surprises, you send gift, you video call more often than before. Yeah. Oke. Jadi harus dibedakan emosional tadi ya, attachment sama physical attachment itu ya. Yes. Oke. Ya kita suka ini sih agak confused di situ. Antara physical sama emosional suka dicampur-campur gitu kan. That's true. Okay. Terus ya ini ada dari Iyut, dia bilang noted, meditation is the key for your setting your mindset. Jadi meditasi itu minimum berapa menit? Kalau kita mau meditasi buat pemula. Buat beginner sih 3 menit juga sebenarnya nggak apa-apa. Kalau baru banget mulai, 3 menit aja. Yang paling gampang. Mulai aja dari gampang 3 menit. Udah gitu naikin pelan-pelan ke 5 menit. Terus kalau misalnya udah comfortable, ideally 10 menit. Kalau udah comfortable minimal 10 menit. Tapi kalau belum 3 menit itu sebenarnya nggak apa-apa. Karena sebenarnya meditasi nggak bisa dilihat sebagai teknik yang susah karena harus menenangkan pikiran. Meditasi is not meant for that. Meditasi is meant untuk supaya lo in touch sama mind, body, and soul. Dan supaya lo in touch, lo nggak under pressure. Lo nggak boleh yang gue harus bisa ngosongin pikiran. Gue harus ngelakuin ini 10 menit, 5 menit. Enggak. Just take it easy on yourself. Karena meditasi is a baby step. Lo nggak bisa langsung berubah. Jadi just baby step aja dari 3 menit. Cari aja di YouTube, ada kok yang cuma 5 menit meditasi. So just do that, and then kalau udah comfortable baru dinaikin durasinya. Oke, jadi let it flow aja gitu ya kalau meditasi. Jadi jangan kita punya gue harus meditasi 10 menit gitu, enggak ya. Jadi let it flow aja and aware aja gitu and enjoy it. Okay. That's good. For setting your positive mindset, this is good kayaknya. Jadi mulai pada notice nih pentingnya meditasi. Okay. Nah, kalau Lebaran ini dirimu sendiri gimana? Kan dirimu nggak di Jakarta saat ini, jadi silaturahminya pakai online. So it's new thing also for the new normal. So how do you cope with it? I think buat gue it doesn't make a big difference karena gue sama keluarga gue itu video call rutin 2 hari sekali. Gue sama bokap, bertiga sama kakak gue, terus berempat sama keponakan. Jadi lucu banget orang-orang. Jadi it doesn't make a big difference ya buat gue karena gue merasa communication has always been like that. It's just a matter of sekarang ngomongnya minal aidin wal faizin and that's about it. But yeah, the rest is fine karena gue udah selalu video callan sama even saudara gue every week, so that helps ya. Okay, so sebenarnya nggak ada yang nothing new ya dengan itu karena udah biasa video call. Nah ini ada Iyut nanya lagi, gue lebih ke doa tengah malam. Is that part of meditation? Beda, karena kalau doa itu you're talking to God, the higher power. Kalau meditation you're talking to yourself. Jadi kalau doa surrendering ke the higher power lah. Tapi kalau untuk meditasi, actually itu adalah untuk alignment badan lo, otak, dan soul. You're not actually talking. Jadi mungkin efeknya mungkin sama, tapi the point of meditasi adalah supaya lo mengenal diri lo. Kalau lo berdoa, lo tidak akan mengenal diri lo, karena berdoa is actually communicating with God. Jadi you don't actually learn about yourself. Meditation, you actually get in touch with yourself. Jadi lebih ke body consciousness gitu ya sebenarnya kalau meditasi. Untuk increase self-awareness. Karena pada saat self-awareness lo udah naik, then you can make better decision, you can see everything clearer. Dan itu juga termasuk bikin kita mungkin lebih tenang atau sabar atau jadi nggak gampang kepancing emosi. Pada saat lo align semuanya, body, mind, and soul, and then you can think clearer, and then once you can think clearer, then
ya lo akan lebih kalem kan pasti. It's just by nature. Ya, betul. Get calmer, ya. Tapi emang itu gue rasain sih. Kan gue pernah cerita, gue satu hari tuh gue skip meditasi gitu. Dan begitu gue skip meditasi, gue tuh jadi benar-benar kayak reaktif banget gitu sama orang. Kalau gak suka langsung blablabla gitu, langsung keluar aslinya gitu ya. Gak bisa nahan jempol. Jadi itu berasa banget sih gitu. Kayak gak mikir 2 kali. Kalau habis meditasi tuh kayaknya apa ya? Like yeah, you have like a second thought gitu, gak cepet reaktif. Yes. Tuh Yud mulai meditasi makanya biar lebih sabar Yud, jangan jadi lady boss. Meditation for self awareness. Great, thank you Mo. Oke, Mo, sebelum kita step up ada yang mau disampaikan nggak? Tip-tip untuk reborn with the new normal, atau tadi kan sebenarnya this is new beginning yang harus kita hadapi secara positif. I think that's about it. Like, what's the important thing is just your mindset bahwa iya lo nggak akan bisa ngumpul kayak dulu lagi segala macam, tapi and I'm not saying it's easy, enggak, it's hard and it's sad. Tapi then you cannot just diem di bubble kesedihan kan. Jadi again, change your mindset bahwa ya udah, manusia tuh adaptasi kok. Apapun yang terjadi dalam hidup lo, apapun yang berubah dalam hidup lo selalu adaptasi, kita selalu adaptasi. Jadi don't worry too much. Karena we will adapt, and once we adapt, we can accept, and everything will be fine. Okay. Jadi harus trying to accept that ya. Misalnya kita emang nggak bisa hang out lagi di coffee shop sama teman-teman gitu. Then we just have to accept it. Susah sih sebenarnya acceptance itu. Accept that. Do something about it. I'm not saying just accept and do nothing. Jadi kayak misalnya punya pacar, and accept the fact that lo nggak bisa ketemu, tapi do something about it. Like make things more fun. Ya kayak tadi gue bilang, imagine you're having a long distance relationship. What would you do? Nggak mungkin kalau beli tiket tiap bulan untuk ke Amerika misalnya. So what would you do? Sesuatu yang berbeda. Yeah. Okay, so be creative also ya. Okay, that's a good keyword. Thanks Mo udah jadi narasumber kita di IG Live Eureka Woman. Nanti kita juga akan upload ini di podcast dan platform lainnya. Thank you Muara. Stay healthy, bye-bye.